mengikut jalur evakuasi sisi timur. Segera berkumpul di Master Point untuk proses pendataan. Tetap di Master Point hingga ada instruksi dari pengelola gedung untuk informasi selanjutnya. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan keselamatan. Terima kasih dan selamat beraktivitas dengan aman. Bank Syariah Indonesia. Enggak, ini band. Hadirin yang berbahagia, sebuah persembahan istimewa dari Hipka Aceh, soft launching mini album dan single terbaru, Cempala Band. Alam gayo indah pesona, zaman gayo mendunia, kopi gayo semua suka, tanah gayo ku jatuh cinta. Inilah dia Aceh Selatan, satu kawasan pantai berselang, indah pesona, wangi nilam aroma pala. Syaidah Aisyah, engkau telah menjadi motivasi, penyejuk mata pelipur lara bagi Nabi, selalu bersama hingga ujung nyawa kau tak kembali. Kita sambut dengan meriah Aidi Dwiki, vokalis Cempala Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Hipka Aceh, Kanda Ketua Zulfikar Lidan dan Kanda Sekretaris Muslim Amiren. Saya ingin menyapa juga kepada para tamu undangan yang hadir pada malam ini. Di saat para seniman senior, musisi senior memilih bungkam dan diam akan situasi masalah yang kita hadapi pada saat ini, alhamdulillah muncullah musisi junior untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Lagu ini tercipta untuk seniman senior, seniman suci.
Sungguh terpaksa jadi seniman untuk suarakan nada-nada yang sumbang. Kau yang dulu lantang teriak kebenaran, junjung keadilan, harapkan kemakmuran. Inikah yang kau tentang? Inikah yang kau juangkan? Apa yang ku rasakan, sesaknya tak karuan. Kau yang dulu lantang teriak kebenaran, junjung keadilan, harapkan kemakmuran. Oh, seniman suci. Oh, seniman suci. Mana puisi, mana lagumu yang dulu temani jiwa-jiwa yang sepi. Mana nurani, mana kalbumu yang dulu terangi jalan pikir ini. Oh, seniman suci. Oh, seniman suci. Mana puisi, mana lagumu yang dulu temani jiwa-jiwa yang sepi. Mana nurani, mana kalbumu yang dulu terangi jalan pikir ini. Mana puisi, mana lagumu yang dulu temani jiwa-jiwa yang sepi. Mana nurani, mana kalbumu yang dulu temani jiwa-jiwa yang sepi. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin membawakan single terbaru kami. Jika Hipka ibarat matahari, tentu ia tidak akan muncul di kala malam. Dan jika Hipka ibarat rembulan, tentu Hipka tidak akan hadir di siang hari. Udara.
Aku hanya ingin dirimu menjadi udara yang ku hirup di setiap waktu. Diriku tak mau dirimu menjadi udara yang hirup di setiap waktu. Aku hanya ingin dirimu menjadi udara yang ku hirup di setiap waktu. Dirimu seperti udara yang ku hirup di setiap waktu. Pujaan hati, jangan pernah engkau pergi, tak kembali. Hadir di setiap mimpi, ku terjaga kau di sisi, selalu di hati. Duhai pujaan hati, jangan pernah engkau pergi, tak kembali. Hadir di setiap mimpi, ku terjaga kau di sisi, selalu di hati. Duhai pujaan hati, jangan pernah engkau pergi, tak kembali pergi, tak kembali. Di setiap mimpi, ku terjaga kau di sisi, selalu di hati, selalu di hati. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang luar biasa sekali lagi untuk Cempala Band. Itulah tadi persembahan HIPKA Aceh. Cempala Band ini didirikan oleh Dr. Muhammad Yasar STP, MSc. Beliau merupakan Wakil Ketua 2 BPW HIPKA Aceh. Lagu-lagu yang dinyanyikan adalah 90% ciptaan beliau. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Cempala Band. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan untuk hadir pada malam yang berbahagia hari ini.
Salawat serta salam mari kita secara bersama haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru yang darinya bersumber ilmu, walau tak bersua muka tapi bertemu jiwa. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan pada acara pelantikan Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Kami Aceh atau BPW HIPKA Aceh periode 2024-2029 dengan tema Sinergi Pengusaha untuk Aceh yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan yang diselenggarakan pada hari ini di Kota Banda Aceh 30 Agustus 2025. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk diberkahinya acara kita pada malam hari ini, marilah kita secara bersama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Munzirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, untuk menjaga semangat nasionalisme kita, marilah secara bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Aceh dan himne HIPKA yang akan dipandu oleh Dirijen Iva Mastura. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekerah. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeda jaga. Malam kita masih angkut-angkut pataka dari kantor cabang sana. Rupanya pataka kita sudah ada penghuni di dalamnya, sudah ada tikus yang mati di situ. Sehingga ini pataka mana? Sehingga kita terpaksa menghancurkan rumah tikus untuk membawa pataka ke sini. Tapi ketika sudah 11:30, kita ditelepon sama Bang Jul. Segera merapat ke markas, negara mau hancur. Bisa saja acara tidak jadi, ketua tidak boleh keluar dari Jakarta katanya. Waduh, kita sudah panik sekali. Tapi alhamdulillah supaya ketua tetap datang ke sini walaupun pulang lagi ke sana. Terima kasih. Nanti salam kami untuk Bang KS. Alhamdulillah tadi acara penuh dari depan sampai belakang, alhamdulillah penuh. Semoga ini menjadi, makasih Taslim. Baik. Kemudian Sandoya yang sampai tadi subuh belum tidur karena mencetak papan bunga yang lain-lain. Tolong yang sudah pesan papan bunga jangan lupa bayar. Mungkin itu saja yang kami mohon maaf kalau seperti kata ulama sejuta umat ya almarhum Zainuddin MZ bahwa kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau kata melukai hati, kemana obat hendak kita cari. Jadi saya mohon maaf yang kata-kata tadi, mohon dimaafkan. Karena kata Bang Jul, Muslim tenang aja, HMI ini lawak-lawak kita katanya. Jadi kalau salah Bang Jul gitu. Jadi terima kasih, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang, marilah kita gali sumur sendiri, jangan numpang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki prosesi pelantikan. Selanjutnya pembacaan surat keputusan oleh Kepala Badan Hipka-Ker, Badan Pengurus Pusat Hipka, kepada Bapak Dr. Taupan Ihsan Tuarita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin para senior, kami akan membacakan surat keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi nomor 108-BPP-8-Angka-Romawi-2025 tentang susunan pengurus Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Kahmi Provinsi Aceh masa bakti 2024-2029. Dengan senantiasa memohon dan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memperhatikan, dan seterusnya memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan susunan kepengurusan Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Kahmi Provinsi Aceh masa bakti 2024-2029 di bawah kepemimpinan Saudara Zulfikar Lindan sebagai ketua dan Saudara Muslim Amrin sebagai sekretaris. Kedua, hasil ketetapan ini disampaikan kepada BPP untuk mendapatkan pengesahan. Billahi taufik wal hidayah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus, Insinyur Ahmad Muntaha APT Sekretaris Jenderal ditandatangani, Insinyur Haji Kamru Samad PhD Ketua Umum ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan BPP Hipka tentang susunan pengurus Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Kahmi Provinsi Aceh periode 2024-2029. Pengurus harian, mohon izin yang dibacakan namanya bisa mengambil tempat di bagian depan. Ketua, Zulfikar SB Lindan. Wakil Ketua 1, Hasnada Putra STMM. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Peluang Pembiayaan Anggota Marhaban SHIMA. Ketua Bidang Hukum dan Kepatuhan Musa Nurfan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga M. Furkan SHMKM. Ketua Bidang Pengkajian Potensi Daerah Dr. Muhammad Insa Ansari SHMH. Ketua Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia M. Fadil Zakaria SPMPD. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dr. Jalaluddin SPD MPD. Wakil Ketua 2, Infrastruktur Properti Perumahan SDA Kemaritiman Pembinaan Peningkatan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan Ketahanan Pangan Industri Perdagangan Energi Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Dr. Muhammad Yasar STP MSC. Ketua Bidang Infrastruktur Properti dan Perumahan Insinyur Iskandar MZ. Ketua Bidang SDA dan Kemaritiman Ismet Tanjung. Ketua Bidang Pembinaan Peningkatan Hasil Pertanian Perkebunan dan Peternakan Wahyu Saputra SE. Ketua Bidang Ketahanan Pangan Juanda Jamal MA. Ketua Bidang Industri dan Perdagangan Fauzian Intan SAG. Ketua Bidang Migas dan Ketahanan Energi TM Faisal. Ketua Bidang Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Dr. Dedi Novendi MAG. Wakil Ketua 3, Pemberdayaan UMKM Ekonomi Kreatif Digital Industri Kesehatan dan Layanan Kesehatan Fauzan Zakaria SPMSI. Ketua Bidang Pemberdayaan UMKM Cut Intan Arifa SE. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Digital dan Ekonomi Hijau Meinar Novita. Ketua Bidang Industri Kesehatan dan Inkubasi Bisnis Dr. Teukel Ona Arif Spesialis Neurologi. Ketua Bidang Hubungan Kemitraan dan Layanan Kesehatan Ners Indah Pinta Sari MKEP. Ketua Bidang Pengembangan Pariwisata dan Perhotelan Iskandar Daud. Wakil Ketua 4, BUMD Investasi Perbankan Keuangan Ekonomi Syariah Perpajakan Fiskal dan Kawasan Industri Zulfikar Sawang SH. Ketua Bidang BUMD dan Investasi Islamuddin MT. Ketua Bidang Perbankan Industri Keuangan dan Ekonomi Syariah Saiful Musadir. Ketua Bidang Perpajakan dan Kebijakan Fiskal Muslim Hasan Birga SI MSC. Ketua Bidang Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Zulkifli Hamid SE. Sekretaris Muslim Amiren SSI Magister Infotek. Wakil Sekretaris Dr. Muhammad Dayan M. Ek. Wakil Sekretaris Jufriyadi M. Yusuf MSc. Wakil Sekretaris Dul Hadi SAG.
Wakil Sekretaris Munawar Khalil, Wakil Sekretaris Alam Syuhada SAGMM, Wakil Sekretaris Dr. Hulaimi Junib, Spesialis Pulmonologi, Wakil Sekretaris Afra SPDI, Wakil Sekretaris Fitriati SE, Wakil Sekretaris Cut Farhani, Wakil Sekretaris Mulyadi Muhammad SE, Wakil Sekretaris Fidaul Ahyar, Wakil Sekretaris Zulhafian ST, Wakil Sekretaris Quinsa Nabila, Wakil Sekretaris Farah Fajrina SPD, Bendahara Nahrawi Nurdin, Wakil Bendahara Jeffrey Rashid, Wakil Bendahara Agusri Samhadi SHI, Wakil Bendahara Tarmizi Zakaria, Wakil Bendahara Tanzilur Rahman SPDI, Wakil Bendahara Edi Gunawan, Wakil Bendahara Abdul Qadir, Wakil Bendahara Cut Ika SPD, Wakil Bendahara Belia Alpira, Wakil Bendahara Ramadan Liandi, Wakil Bendahara Irfan Satria SHMKM, Wakil Bendahara Sumiati Khairia, Wakil Bendahara Umi Salama, Wakil Bendahara Sopan Sopian, Wakil Bendahara Badriana SAG, Wakil Bendahara Dr. Nanda Subhan Spesialis Beda, Badan Urusan Akademi Bisnis, Direktur Lailan Fajri Saidina, Badan Urusan Pendidikan Pelatihan Leadership dan Entrepreneurship Pemuda, Direktur Mazal SP, Badan Urusan Pendirian Usaha Milik Hipka, Direktur Maulana Rizki Eskom, Badan Urusan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, Direktur Mustafa Delima SE, Badan Urusan Sosial dan Penanggulangan Bencana, Direktur Kiswoyo, Badan Urusan Multimedia dan Teknologi, Direktur Mohan Dinata SEMM, Badan Urusan Pasar Modal, Direktur Aulia Firdaus. Untuk Dewan Penasehat dan Dewan Pakar akan saya bacakan, tetapi tetap menempati posisi yang telah ada. Dewan Penasehat, Ketua Profesor Dr. Samsul Rijal MAG, Anggota Insinyur Haji Helfizar Ibrahim MSI, Insinyur Haji Razalfi Yahya, Dr. Saifullah Muhammad MSC, Aliman Selian MSI, Ihsanuddin MZ SEMM, Syarifah Rahmatillah SH, Said Muniruddin SE AK MSC, M. Tanwir Mahdi SAGMM, Ramadana Lubis, Zulfikar Sawang SH, Amrina Habibi. Dewan Pakar, Ketua Dr. Insinyur Ramzi Adriman STMSC IPM Asian Eng Apek Eng. Anggota Dr. Insinyur Juanda STP MSC, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar MS, Profesor Dr. Rusli Yusuf, Profesor Dr. Insinyur Sabarudin M. Agrik, Dr. Iskandar Majid, Profesor Dr. Insinyur Syarijal Fona STMSC IPM, Fahrudin SE MSE. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kami, Ahmad Muntaha APTMM, ditandatangani Sekretaris Jenderal, Insinyur Haji Kamru Samad PSD, Ketua Umum, ditandatangani. Berkenan Kakanda Andi Faisal Jolong untuk melakukan prosesi pelantikan. Baik, selanjutnya prosesi pelantikan oleh Ketua Umum BPP HIPKA diwakili oleh Wakil Bendahara Umum BPP HIPKA kepada Bapak P. Andi Faisal Jolon. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudari, terlebih dahulu saya bertanya,
apakah saudara-saudari bersedia dilantik menjadi pengurus BPW HIPKA Aceh masa bakti 2024-2029? Bila bersedia, ikuti apa yang saya sampaikan. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, raditu billahi rabbah wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya sebagai pengurus BPW HIPKA Aceh dengan penuh keyakinan dan kesadaran kami bersumpah. 1. Senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, sinergitas sebagai pengusaha HIPKA. 2. Senantiasa setia dan loyal terhadap cita-cita perjuangan HIPKA. 3. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam menjalankan bisnis. 4. Senantiasa patuh dan tunduk pada ADRT HIPKA dan peraturan organisasi lainnya. Demikianlah sumpah kami. Semoga Tuhan meridhoinya. Terima kasih. Selamat kepada saudara-saudari yang telah dilantik sumpahnya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan pataka kepada Ketua BPW HIPKA Aceh yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Taupan Ihsan Tuarita. Kami atas nama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi menyerahkan pataka ini untuk dikibarkan di seluruh penjuru Nangro Aceh Darussalam. Sebagai Ketua BPW HIPKA Aceh, kami terima pataka ini dan insya Allah akan kami sebarkan ke seluruh Provinsi Aceh dengan maksud-maksud yang baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah dan kita ucapkan selamat kepada Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Kahmi Aceh periode 2024-2029. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada tim dokumentasi untuk dapat mengambil gambar. Baik, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Badan Pengurus Wilayah HIPKA Aceh yang terbaru dengan periode 2024-2029. Semoga dapat menjadi arahan dan juga pijakan untuk pembangunan ekonomi Aceh khususnya. Kami persilakan kepada pengurus untuk dapat kembali ke tempat.
Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran video profil HIPKA. Selamat menyaksikan. Himpunan Pengusaha Kahmi atau HIPKA adalah wadah yang menghimpun pengusaha dalam keluarga besar Kahmi. Dengan semangat kebersamaan, HIPKA hadir untuk memperkuat jejaring, membangun kolaborasi, dan mewujudkan kontribusi nyata bagi kemajuan Aceh. Dari pengukuhan Kahmi, lahir semangat baru untuk menguatkan peran pengusaha. Momen bersejarah ini menjadi tonggak awal lahirnya HIPKA sebagai ruang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat. HIPKA memiliki visi menjadi wadah pengusaha kami yang berdaya saing dan memberi kontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional. Kehadiran HIPKA adalah langkah nyata memperkuat peran pengusaha dalam mewujudkan Aceh yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan. HIPKA adalah rumah bagi para pengusaha yang datang dari berbagai sektor. Ada yang bergerak dalam perdagangan, kuliner, pertanian, perikanan, properti, hingga industri kreatif dan teknologi. Keberagaman ini menjadi kekuatan yang memperkaya warna HIPKA dan menjadi modal besar untuk membangun Aceh yang lebih berdaya. Setiap anggota HIPKA hadir dengan semangat, kerja keras, dan inovasi. Ada yang merintis usaha dari skala kecil dengan penuh kesabaran, dan ada pula yang telah mengembangkan bisnis hingga menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Namun, semuanya memiliki semangat yang sama, membangun usaha yang memberi manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Bisnis anggota HIPKA telah membuka banyak peluang kerja bagi generasi muda, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh bersama, dan menghadirkan produk serta layanan yang menjadi kebanggaan daerah. Dari warung kecil di sudut desa hingga perusahaan yang mengelola industri modern, semua adalah bagian dari denyut nadi perekonomian Aceh. Keberadaan HIPKA menjadi ruang untuk saling belajar, saling menguatkan, dan saling menopang. Setiap pengusaha membawa pengalaman, jaringan, dan keahlian yang jika disatukan akan melahirkan kekuatan besar. Melalui HIPKA, usaha anggota tidak hanya tumbuh sendiri-sendiri, tetapi juga berkembang bersama dalam ikatan sinergi yang kokoh. Inilah filosofi bisnis anggota HIPKA, berusaha dengan hati, berjuang dengan integritas, dan beri kontribusi dengan karya nyata. Karena kami percaya, bisnis sejati bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang bagaimana memberi nilai, menghadirkan kebermanfaatan, dan menguatkan umat. Bersama HIPKA, bisnis anggota menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Inilah wujud nyata pengusaha Kahmi dalam berkontribusi dari Aceh untuk Indonesia, dari HIPKA untuk umat. Inilah janji HIPKA, bersatu untuk membangun, berdaya untuk memberi manfaat, dan berkontribusi untuk negeri. Bersama-sama kita wujudkan Aceh yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Dari Aceh untuk Indonesia, dari HIPKA untuk umat. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Badan Pengurus Wilayah HIPKA Provinsi Aceh kepada Bapak Zulfikar Lidan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keluangan waktu, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama hadir di sini, sama-sama menyaksikan proses pelantikan pengurus BPW HIPKA Prodi 2024-2029. Selanjutnya selalulah kita senantiasa memanjatkan selawat Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangannya, dengan susah payahnya, kita agama Islam ini masih tetap berada di bumi dunia ini. Yang kami hormati pertama sekali Bang Ajhari Basar, senior kami. Bang Ajhari Basar ini selalu tidak pernah tinggal kegiatan-kegiatan kami, HMI, HIPKA, meskipun usianya sudah sepuh, tapi tetap, Jul, dia bilang, kalau naik-naik tangga abang nggak sanggup. Jadi buat acara yang nggak naik-naik tangga. Ini bang nggak naik-naik tangga, naik lift kita buat. Yang kedua selanjutnya, kami penghormatan kami kepada Bang Humam, tokoh senior kami, panutan kami yang tulisan-tulisannya, gagasan-gagasannya sampai hari ini mempengaruhi karakter dan idealisme bukan hanya saya, tapi hampir semua kawan-kawan kami yang ada di Aceh maupun yang ada di Indonesia. Bang Humam, nanti kami mintakan pandangan-pandangannya, pencerahan-pencerahannya kepada kami sebagai muatan. Kami tidak lagi membaca di tulisan, tapi kali ini kita minta Bang Humam secara langsung memberikan kata-katanya, pencerahannya kepada kita pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus siapkan waktu yang lebih pada Bang Humam, pada diri kita ini untuk mendengarkan Bang Humam nanti. Kemudian selanjutnya penghormatan kami kepada Profesor Samsurijal, koordinator presidium kami. Nanti Prof minta juga pandangan-pandangannya, kritik-kritiknya terhadap HIPKA, tapi jangan pedas-pedas sekali. Selanjutnya dari eksternal yang mewakili Wakil Gubernur, kemudian di sini ada Teku Jumadila, yang merupakan sahabat kami juga, guru kami juga. Kemudian ada Bang Arafar yang datang dari jauh, dari Aceh Utara sana. Kemudian juga penghargaan dan penghormatan kami, dan saya minta kepada kawan-kawan untuk memberikan aplaus dan tepuk tangan kepada Toke Awi, Bang Nahrawi Nurdin. Toke Awi ini saya meminta Toke Awi menjadi bendahara, karena banyak ilmu-ilmunya, banyak pandangan-pandangan yang kita perlu belajar dari beliau. Dan alhamdulillah beliau bersedia, dan kami tentulah berharap pengalaman-pengalaman Toke Awi nanti dituangkan kepada kami sehingga kami bisa betul-betul tidak hanya menjadi pengusaha ecek-ecek, tapi bisa menjadi pengusaha benaran seperti Toke Awi yang memiliki banyak jaringan, banyak jenis usaha terutama di bidang migas. Tentulah saya ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan, terutama kepada Bang Faisal Andi Jolong, kemudian kepada Bang Opan, kemudian juga kepada kawan-kawan Bahlul, Taslim, dan beberapa nama Bang Buyung yang telah memberikan nuansa yang berbeda di forum yang berbahagia ini. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua, Bang Islamuddin, Bang Hasnanda, Bang Alam, Bang Jalal,
ada kawan-kawan dari PD, Mohan, Cut Parhani, ada Dedi Nopendri, dan banyak nama-nama itu. Kemudian saya sangat berterima kasih karena beliau-beliau ini telah bersedia mendampingi saya, Bang Muslim Amiren, mendampingi saya untuk bersama-sama menakodai pengurus BPW HIPKA Aceh ini. Saya meyakini bahwa dengan komposisi pengurus yang ada sekarang, diisi oleh para bankir, ada Bang Saiful Mudadir, ada Bang Dedi, ada Bang Marhaban, ada Bang Ipan Satria, ini semua mereka adalah bankir-bankir, orang-orang yang bekerja di bank, yang insya Allah akan memberikan support kepada kita sehingga kemudian kita bisa belajar bagaimana mendapatkan pembiayaan yang benar. Jangan kemudian kita cuma buat proposal aja, kemudian tapi kita minta, dan oleh karena itulah Bang Saiful Musadir, Bang Dedi nanti dibantu kami untuk membuat administrasi yang bagus untuk kawan-kawan kami yang kadang-kadang pengusaha kami ini ya kita ngerti, ada yang sudah besar, juga ada yang masih belajar merangkak. Hadirin sahabat-sahabat kami semuanya, tentulah HIPKA pada periode 2024-2029 ini harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa di kami ini untuk menjadikan seorang pengusaha itu sangat susah. Tapi untuk menjadikan seorang akademisi paling gampang. Untuk menjadikan seorang politisi paling gampang. Tapi untuk menjadikan dia sebagai seorang pengusaha itu sangat sulit. Karena apa? Karena mindset yang hidup di diri kita, mindset yang hidup di dalam training-training kita itu adalah mindset yang bagaimana orang paling gampang mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita mulai dari bawah, maka akan sangat sulit kita lakukan. Oleh karena itulah kawan-kawan menyadari kami ini adalah masalah-masalah kita di HMI, menyadari masalah-masalah ini, maka pada tahun ini juga saya dengan Bang Lailan, dengan kawan-kawan itu sudah berkomitmen untuk membuka atau membuat sekolah entrepreneurship di Aceh ini. Sekolah ini nanti akan kita buka, akan kita launching sekitar bulan September, akhir bulan September atau di bulan Oktober. Mohon doa kawan-kawan semuanya, konsepnya sudah siap, tinggal kita siapkan bangunan-bangunan fisiknya, hal-hal yang diperlukan lainnya. Kawan-kawan sekalian, seperti dikatakan Bang Muslim tadi, bahwa sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu bisa membuat atau memberdayakan sesuatu. Saudara-saudara sekalian, bahwa sebenarnya di dalam alam semesta ini itu semuanya sudah ada. Uang sudah ada, orang pintar sudah ada, kemudian apalagi semua kebutuhan-kebutuhan kita sudah ada. Tapi kemudian apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah kemampuan kita mengambil sesuatu yang sudah diciptakan oleh alam semesta itu. Kenapa bisa begitu? Karena diri kita lebih kecil dari apa yang kita ambil. Jika energi kita lebih kecil dari apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, bahwa kenapa sebuah kegiatan tidak punya uang bisa berhasil, kenapa sebuah kegiatan tidak memiliki sesuatu yang ini bisa berhasil, itu karena energinya lebih kecil. Saya bilang kepada kawan-kawan, yang paling itu bukan uang, yang paling itu bukan ilmu, yang paling penting itu bukan sesuatu yang kita miliki, tapi yang paling penting adalah berapa energi yang kita miliki sehingga kita bisa membuat, menginginkan apa yang kita inginkan itu mendapat menjadi hal yang penting bagi diri kita. Tepuk tanganlah. Saudara-saudara sekalian, energi ini menjadi penting kita miliki. Oleh karena itulah bahwa energi ini dia bersanding dengan hukum-hukum positif. Energi ini bersanding dengan hukum-hukum kebenaran. Jika energi yang kita miliki ini, jika kita memiliki dimensi-dimensi negatif dalam diri kita,
maka energi kita itu seperti kulit jeruk purut, mengkerut dia. Tapi saudara-saudara sekalian, jika energi dalam diri kita ini besar dan jika energi kita dalam diri kita ini positif, maka kemudian dia seperti kulit semangka, licin, bagus, besar dan enak. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, HIPKA ini pun jika kawan-kawan memiliki energi negatif, jika kawan-kawan mengatakan bahwa apa itu HIPKA? Apa itu HIPKA? Oleh karena itu maka dia enggak akan menjadi. Tapi kawan-kawan sekalian, jika kita memberikan energi yang positif kepada HIPKA, jika kita memberikan energi yang besar kepada HIPKA, jika kita memberikan energi yang sangat luar biasa kepada HIPKA ini, insya Allah sekolah tadi bisa kita bangun. Kita bukan hanya memberikan gagasan-gagasan angker soal sekolah entrepreneur, tapi dengan energi yang besar itu, kita bisa buat sekolah yang sangat luar biasa, dan itu bukan hanya bagi anak-anak HMI, tapi kita persembahkan bagi seluruh anak-anak Aceh yang ada di Nangro Aceh Darussalam ini. Bang Jul pikir apakah ini segar omongan? Enggak. Saya tahu bahwa energi saya besar, saya tahu bahwa energi saya bisa menciptakan itu. Tapi saudara-saudara sekalian bahwa kita juga ada musuh. Musuh itu bisa ada dalam diri kita. Ada juga dalam diri kawan-kawan. Dipegah le Bang Julian Cet Langit. Itu musuh. Itu musuh. Jadi kawan-kawan sekalian, jika kemudian kita bisa mengalahkan musuh-musuh itu, apakah musuh itu di dalam diri kita, apakah musuh-musuh itu di luar diri kita, maka insya Allah kita bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Saya membangun gedung kami itu bersama kawan-kawan karena energi itu. Kalau energi saya kecil, kalau energi saya tidak besar, maka gedung kami yang ada sekarang itu tidak bisa kita wujudkan. Oleh karena itulah energi menjadi penting yang harus kita miliki kawan-kawan sekalian. Saya tahu bahwa banyak hambatan, banyak kendala, hal-hal yang akan kita lakukan. Tapi saya optimis bahwa HIPKA periode 2024-2029 ini menjadi HIPKA yang terbaik di seluruh Indonesia. Kita akan lakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita coba lihat bahwa dengan kekuatan energi dengan keberadaan yang kita miliki, melalui dengan Bang Saiful Musadir, meminjam tangan Bang Saiful Musadir, kita bisa pakai gedung ini. Melalui persahabatan saya dengan Bang Amel di Hotel Amel sana, mereka bawa di sini. Nggak usah pikir Bang Jul bayarnya, katanya. Pokoknya kita bayar aja, kita bawa aja dulu ke sini. Nanti hal-hal itu kita lihat. Bang kawan sebayangan, siapa yang sangka bahwa Pak Dirut BSI itu hadir di sini tadi pagi? Dan siapa yang menyangka Pak Ediana Rai dari OJK hadir di sini? Jadi kawan-kawan sekalian bahwa ini adalah bukan sesuatu yang tidak bisa. Saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak mungkin datang orang itu, tidak mungkin datang. Tapi saya selalu mengirim energi bahwa mereka pasti datang. Oleh karena itu, alhamdulillah tadi forum bisnis kita sangat luar biasa dan dihadiri oleh banyak orang. Dan tadi juga dibilang oleh Bang Muslim Amirin, Bang Jul, kayaknya kita meja round table ini kita biarkan aja. Kenapa saya bilang? Nanti jumlah peserta pasti nggak banyak. Dia sudah mengirimkan energi negatif bahwa nggak datang orang-orang di sini. Ternyata apa yang saya bilang, Pak, sebagai konsep kita aja, 2 aja round table-nya, saya bilang. Yang sisanya, ternyata Bang Muslim Amiren salah. Karena ini kalau nggak rame orang, ini karena udah dikirim sama Bang Muslim Amiren bahwa orang banyak nggak datang hari ini. Oleh karena itu, saya lihat bahwa saya senang. Kenapa saya tahu bahwa hari ini senang? Karena yang datang pada forum bisnis, yang datang dengan pelantikan itu orangnya beda, dia nggak tahu. Orang yang saya undang untuk forum bisnis itu berbeda dengan orang yang datang pelantikan. Saya tahu kalau semua saya undang dalam forum bisnis, itu pasti nggak akan kembali lagi sekarang. Karena saya tahu bahwa wajah-wajah ini wajah-wajah yang nggak datang waktu forum bisnis.
Ini adalah sebuah siasat, satu strategi yang diajarkan oleh Bang Ajhari, Bang Humam pada waktu saya menjadi anggota HMI tahun-tahun 80 itu. Saya tahu bahwa saya ingin banyak sekali berbicara kawan-kawan sekalian, dan tentulah yang paling penting kita nanti mendengarkan pencerahan-pencerahan yang sangat luar biasa dari Bang Humam. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ayo kita bekerja bersama, bergandeng tangan, memajukan Aceh ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang, sehingga apa yang dibilang bahwa Aceh adalah daerah termiskin di Aceh itu enggak usah kita percaya. Aceh adalah daerah terkaya di Sumatera. Kenapa? Karena ketika suatu pernyataan kita terima, maka dia menjadi belief, menjadi kenyataan. Oleh karena itu hari ini kita katakan di dalam diri kita bahwa Aceh ini adalah provinsi terkaya di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kita dengarkan sambutan Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kami Aceh kepada Profesor Dr. Samsul Rizal MAG. Kami silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saifuddin. Selamat datang Pak di keluarga besar HIPKA. Yang saya hormati para senior kita dari kami, ada Bang Muhammad, ada Bang Azhari Basar. Dan yang berbahagia tentunya datang dari Jakarta, ada Bang Faisal Andi Jolong dan Dr. Taufan. Selamat di Banda Aceh. Kanda, Yunda, seluruhnya yang berhadir, spesial yang mewakili dari CEO Region BSI Aceh, Pak Saiful Musadir. Semua pengurus DPW HIPKA Aceh yang baru saja dilantik. Saya diminta memberikan sambutan, tapi saya mulai dengan sedikit saja barangkali, karena mulainya kan tidak mungkin banyak ya, sedikit. Dulu di zaman era Bizantium, ada kekuasaan kecil, ada raja. Itu dipanggil Perdana Menterinya, semua komponen kerajaan. Rapat, maka diperintahkanlah supaya pas di, misalnya ya, di 15 September bulan ini, dititahkan seluruh rakyat untuk membawa 1 sendok madu masing-masing ketika bulan purnama. Maka Perdana Menteri, kerabat kerja sibuk. Diumumkan ke seluruh pelosok. Ketika jadwalnya tiba, nah ini untuk Bang Zul nih, masalah energi negatif. Ketika waktunya tiba malam itu, salah seorang warga berpikir, itu kalau semua warga membawa madu yang sudah disediakan bezananya,
itu kan penuh nanti dengan madu. Kalau saya bawa sesendok kan tidak ketahuan. Kira-kira seperti itu pikiran salah seorang warga. Maka tepat dini hari 00, purnama di tengah, dibukalah bejana, seluruh rakyat patuh kepada titah raja. Dan rakyat itu membawa sendok yang berisi madu sesuai dengan titah raja. Subuh paginya, dibukalah bejana itu. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada setetes madu pun yang ada di dalam bejana. Kenapa? Karena rakyatnya berpikiran yang sama. Energi negatif yang dia kembangkan. Pokoknya aku bawa air saja dah. Yang lain kan tidak tahu, kan tidak apa-apa. Tetapi masing-masing person membawa sesendok air, tidak ada yang membawa sesendok madu. Nggak tahu apa benar apa tidak cerita itu. Tetapi yang paling penting adalah di dalam sebuah organisasi bagaimana membangun partisipatori semua pihak dan elemen berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Ini yang paling repot. Jangan pernah ada, tadi kan udah dibilang Bang Banjul, apa itu HIPKA itu, Chat Langit itu kan musuh. Jadi saya pikir begitu juga di dalam komponen ini, jangan pernah ada berpikiran tidak mau berpartisipatori. Oleh karena itu pesan kepada HIPKA adalah bagaimana kita membangun partisipatori itu. Dalam konteks pekerjaan HIPKA, saya pikir yang utama perlu dilakukan secara kolaboratif adalah peningkatan akses permodalan. Ya tentu tadi mau dibuat sekolah, mau dibuat apa-apa. Kalau tidak salah tadi di dalam nama ada 4 orang bankir di sini, tapi itu kan sebuah modal maju. Bagaimana sebenarnya meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha itu sendiri. Jadi bukan bagi pengurus HIPKA, tetapi pengurus HIPKA yang memotori sebuah usaha tentu bagian daripada itu. Jadi ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Saya berpikir banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh keluarga besar kami di Aceh maupun nasional. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan partisipatori kita, terutama tadi membangun akses permodalan itu tadi. Jadi mungkin dimulai dari kecil, tentu ada teknis-teknis yang tersendiri dan masing-masing kita memiliki itu. Majelis yang saya hormati, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini, karena memang nanti dari Bang Humam kita tunggu, nanti akan berkupas bagaimana posisi HIPKA menyikapi berbagai persoalan yang ada di Aceh sampai ke Papua misalnya. Ya, karena tadi juga banyak bincang, sudah ada bocoran-bocoran sedikit dari beliau. Pokoknya kita dengar aja lah. Banyak titisan-titisan filosof eksistensialisme barat yang tadi saya dengar dari beliau, yang sangat menarik dan bisa digunakan oleh HIPKA itu sendiri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sambutan dan arahan oleh Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Aceh kepada Bapak Insinyur Saifuddin ST, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wakil Gubernur Aceh yang seyogianya beliau yang menyampaikan sambutan ini. Namun pada waktu yang bersamaan beliau ada acara yang harus beliau isi bersama dengan Forkopimda. Dalam hal ini diminta kepada saya untuk mewakili beliau membacakan sambutan daripada Bapak Gubernur Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut sambutan Bapak Gubernur Aceh yang akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPKA atau yang mewakili, yang kami hormati Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi Aceh, Bapak Profesor Samsur Rijal, MAG, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Humam Hamid, MA, kemudian yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Wilayah HIPKA Aceh, Bapak Zulfikar Lidan beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para tokoh Kahmi, para pengusaha, akademisi, dan para undangan, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam yang penuh makna ini dalam suasana ukhuwah untuk menghadiri pelantikan Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Kahmi atau HIPKA Aceh. Selawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus BPW HIPKA Aceh yang baru saja dilantik. Pelantikan ini merupakan momentum penting yang menandai lahirnya tanggung jawab baru untuk memperkuat peran HIPKA sebagai wadah strategis bagi pengusaha yang berhimpun dalam semangat keislaman, keilmuan, dan kebangsaan. Hadirin yang kami muliakan, kita menyadari bersama bahwa tantangan dunia usaha di era saat ini semakin kompleks. Globalisasi, transformasi digital, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik menuntut para pelaku usaha untuk lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Dalam konteks Aceh, pengusaha tidak hanya dihadapkan pada tantangan pasar, tetapi juga memiliki amanah moral untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disinilah peran Himpunan Pengusaha Kahmi. Saya ulangi, disinilah peran Himpunan Pengusaha Kahmi Aceh menjadi sangat strategis. Kita tahu bahwa Kahmi sejak awal kelahirannya telah melahirkan banyak kader bangsa yang berkiprah di berbagai bidang. Akademisi, birokrat, politisi, tokoh masyarakat, hingga para pengusaha.
Kiprah kami selalu ditandai dengan semangat pengabdian, pemikiran yang visioner, serta keberanian untuk berperan aktif dalam pembangunan. Warisan nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi HIPKA, sehingga HIPKA Aceh hadir bukan sekedar sebagai organisasi bisnis, tetapi juga sebagai wadah kader kami untuk meneruskan tradisi intelektual, moral, dan kepemimpinan dalam ranah ekonomi. Kami meyakini bahwa HIPKA Aceh dengan basis keanggotaan yang berakar pada nilai-nilai kami memiliki keunggulan tersendiri, yaitu integrasi antara etika, intelektualitas, dan profesionalitas. Ini menjadi modal utama untuk membangun ekosistem usaha yang sehat, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Aceh senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk HIPKA, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kami memandang HIPKA memiliki posisi yang strategis karena menghimpun para pengusaha dari berbagai bidang dengan latar belakang pengalaman dan jaringan yang luas. Kolaborasi ini penting sebab pembangunan ekonomi tidak dapat dijalankan hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dunia usaha yang mampu menghadirkan solusi kreatif, akses pasar, dan inovasi teknologi. Kami berharap para pengusaha yang berhimpun dalam HIPKA dapat mengambil peran nyata dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah Aceh. Hal ini mencakup antara lain pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing melalui pendampingan, akses pembiayaan, dan digitalisasi, penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk lokal, khususnya hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan, serta pengembangan investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan HIPKA tidak hanya bermanfaat bagi anggotanya, melainkan juga menjadi lokomotif yang mendorong ekonomi Aceh lebih inklusif dan berkeadilan. Lebih dari itu, HIPKA juga dapat menjadi jembatan antara dunia usaha dan generasi muda Aceh. Kita ingin agar semangat wirausaha tumbuh subur di belakang anak muda. Kita ingin agar semangat wirausaha tumbuh subur di kalangan anak muda, sehingga mereka tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Dalam hal ini, HIPKA diharapkan bisa menjadi rumah belajar, tempat bertukar pengalaman, dan jaringan bisnis yang saling menguatkan. Kami juga percaya HIPKA Aceh mampu mengedepankan prinsip bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islami, yaitu usaha yang halal, jujur, dan bermanfaat bagi banyak orang. Jika prinsip ini menjadi dasar pijakan, maka dunia usaha akan benar-benar menjadi jalan amal yang memberikan keberkahan, baik bagi pelaku usaha itu luas. Hadirin yang saya muliakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Ketua dan seluruh jajaran pengurus BPW HIPKA Aceh yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan bagi saudara-saudara semua dalam menjalankan amanah ini. Dan semoga HIPKA Aceh semakin maju, solid, dan menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi Aceh yang lebih mandiri, berdaya, dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh, DTU Muzakir Manaf.
Demikianlah sambutan Bapak Gubernur Aceh yang telah saya bacakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami banggakan, untuk sesi terakhir kita akan dengarkan arahan dan pandangan umum dari tokoh senior HMI kepada Kanda Profesor Dr. Insinyur Ahmad Humam Hamid, MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Saifuddin yang mewakili Bapak Gubernur Aceh. Yang terhormat senior kita Bang Azhari, dan ini udah rusak saya punya kacamata ini, udah tambah minusnya harusnya, belum diganti, jadi nggak nampak semuanya ini. Dan tokoh-tokoh yang lain, teman-teman dari pengurus pusat HIPKA, saya hafal namanya Faisal dan Andi dan Topan tadi. Kemudian para senior kami yang hadir, Ketua HIPKA yang baru, Zul dan seluruh jajaran pengurus. Ada Pak Kanwil Pajak yang sama kita tadi yang duduk di samping saya. Teman-teman semuanya, menjadi tua di HMI ini ada rahmat, ada beban gitu. Tua kalender saya maksud. Ya. Rahmat kalau masuk dimuliakan, duduk di depan gitu. Beban disuruh ngomong, udah bicara. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya, karena dilantiknya sebuah organisasi yang berurusan dengan dunia usaha. Dan uniknya, dunia usaha ini adalah dunia usaha dari kader HMI. Ya. Mari kita kembali ke sejarah. HMI lahir tahun 47. Sekarang berumur 78 tahun. Kami lahir tahun 72. Berapa umurnya hari ini? Berapa umurnya? 53. HIPKA lahir 2010. Jarak sekali ini. Ya. Dan kalau kita lihat tujuan kita, tujuan HMI dari awal, terciptanya insan akademik, pencipta, pengusaha itu, pengabdi yang bernafaskan Islam, bla bla bla, nusa dan bangsa. Tadi Joel sudah memberitahu kita bahwa kita memang tidak dibentuk oleh DNA dunia usaha. Tidak dibentuk. HMI ini, saya ingat saya ketika kita training, itu 80% training HMI itu bermuara kepada intelektual politik. Coba ingat. Basic training, intermediate training, advanced training.
Saya di Medan ikut advance training. Diajar Clausewitz oleh Bang Batia Khamsah. Sun Tzu, Bismarck. Ya. Semua politik. Ya. Nggak pernah contoh Sun Tzu yang dibawa ke dunia usaha. Idola kita juga politik. Idola saya dulu Akbar Tanjung gitu. Beberapa Cak Nur. Tidak pernah ada Abdul Latif, tidak pernah ada JK gitu. What's wrong with us? Ya, 80 tahun Indonesia merdeka. Orde baru. Hari ini kalau kita lihat kube ekonomi Indonesia itu, jumlah orang yang menguasai 30%, 40% kekayaan nasional, itu hanya ada pada beberapa, hanya ada pada 100 orang terkaya. Sebaliknya, 1.000 orang terkaya nasional itu menguasai 50% kekayaan nasional. Ada nggak di situ HMI? Tidak ada. Jadi kalau kita buka semua nama-nama HMI mulai daripada Cak Nur sampai dengan hari ini, kita itu di kampus mengajar. Kita itu di politik di DPR. Kita itu di birokrat, dirjen segala macam. Bagus. Bagus sekali. Tapi at the end of the day, ada ruang besar yang kosong. Dunia usaha. Dunia usaha. Dunia usaha. Negara, daerah, kelompok dihargai betul pengetahuan. Dihargai betul kehebatan kesetiaan, tapi dihargai betul dengan kekayaan. Kekayaan. Oleh karena itu saya ingin bertanya sekarang. Saya dalam umur saya ini udah 69. Ada satu orang tokoh yang saya sangat kagum. Namanya Deng Xiaoping. Kenapa saya kagum dengan dia? Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi ketika dia berkuasa, dia membalikkan Cina dari negara paling miskin, lapar segala macam, dalam tempo 30 tahun, sekarang sudah hampir 50 tahun, menjadi negara terkaya di dunia within less than century. 60 tahun. Sekarang nomor 2 dan akan nomor 1 di dunia. Apa beda Hipka dengan Deng Xiaoping? Kalau kita mau tanya. Deng Xiaoping ketika dia mulai berkuasa setelah meninggalnya Mao Zedong, dia mengatakan kita harus kaya. Kaya itu mulia, kata Deng Xiaoping. Luar biasa. Dia pindah dari komunis yang tidak boleh ada kapitalis. Tidak boleh ada pengusaha, negara yang berusaha, kepada kaya itu mulia. Jadi Deng Xiaoping mengatakan kaya itu mulia. Hipka mengatakan kaya itu mulia dengan syarat itu. Syaratnya apa? Tadi itu pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Itu beda Deng Xiaoping dengan kita. Ya. Itu beda Deng Xiaoping dengan kita. Teman-teman sekalian, kenapa ini penting? Pengetahuan, seni, kejayaan itu berdampingan dengan uang. Romawi itu hebat karena kaya. Tadi Bizantium.
Rijal tadi, karena kaya. Inggris karena kaya. Amerika karena kaya. Aceh klasik karena kaya. Karena kaya. Dubai hari ini karena kaya. Qatar karena kaya. Mesir, no. Irak, tunggu dulu. Dan uniknya, ketika kaya, akibat ekonomi ada perdagangan, itu bisa merubah wajah peradaban. Jadi kalau kita ngomong Aceh Iskandar Muda atau Aceh Al-Mukammil, itu enggak sama dengan bayangan Aceh pada anak-anak muda sekarang. No. Kalau kita baca sejarah dengan baik, dari pengunjung ke Aceh pada masa itu, Baliu, kemudian Admiral apa namanya dari Inggris, ya, yang datang ke Aceh itu mereka takjub melihat di Aceh ini ada kemajuan ekonomi, ada ulama, ya, ada keterbukaan, ada uang yang banyak, ada penulisan kitab, ada pengusaha-pengusaha besar. Kerajaan. Kalau kita lihat hari ini, negara-negara pelabuhan yang hebat, itu luar biasa, kaya dan punya pengetahuan. Punya kampus-kampus yang hebat, Singapura, Hong Kong, New York, London. Semua karena kaya, ada pengetahuan, ada orang-orang yang berpikir untuk kemajuan. Aceh jangan bermimpi. Ya, kalau mau maju, kalau tidak ada orang kaya. No. Karena itu HIPKA ini, saya mau tanya pada Jul sekarang, berapa orang yang dia impikan untuk jadi kaya dalam tempo 10 tahun mendatang kalau ada Otsus jilid 2 gitu. Kenapa? Karena ketika Otsus jilid 1, 100 triliun Otsus top. Tambah lain-lain bisa 500 triliun berbagai uang lain. Berapa orang Aceh yang kaya? No, enggak ada. Paling jelek sejarah Aceh. Setiap Aceh itu hebat, Muzakir Walad, ada orang kaya. Ibrahim Hasan, ada orang kaya. Hashmi, hampir ada orang kaya. Tapi itu baru tumbuh dari pemberontakan. Oleh karena itu mengukur kemajuan jangan lihat di angka kemiskinan tok. Jangan hanya melihat berapa persen orang miskin. Lihat juga berapa orang kaya. Memang ada nanti ketimpangan. Teman-teman sekalian, kita hidup dalam sebuah era yang amat sangat luar biasa. Dan HIPKA menjadi sangat penting ini. Apa pentingnya? Tahun 0 sampai dengan tahun 1800, produk domestik bruto global, ya, kalau saya nggak salah itu 80% lebih ada di Asia. Jadi dari tahun 0 sampai dengan tahun 1800, itu Asia itu, Cina dan India itu menguasai 80% kekayaan dunia. Kapan itu berpindah? Ketika Eropa melaju dengan revolusi industri. Berpindah kekayaan dari Asia ke Eropa, motornya Inggris. Belanda, Jerman menjajah Afrika, ini jeleknya Eropa ini kalau udah hebat menjajah dia. Asia tidak. India, Cina enggak menjajah. Eropa menjajah. Menjajah sekitar 150 tahun. Lalu kaya itu berpindah ke Amerika Serikat. HIPKA dapat bersinergi
sebagai pengusaha untuk Aceh yang islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk HIPKA Aceh. Setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya Cud Intan Arifah selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada tamu, Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengambil tempat di depan. Kepada Kanda Yunda, senior-senior dan juga tamu undangan, kami persilakan untuk mengambil di depan agar kita dapat melakukan sesi dokumentasi. Kami persilakan kepada para fotografer untuk dapat mengambil gambar. Sekali lagi, kami persilakan Bapak Ibu mengambil tempat di depan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengambil tempat di depan, kita berfoto dari arah depan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdiri di depan terlebih dahulu, agar fotografer bisa mengambil gambar dari atas panggung. Ya. Mohon izin mundur sekitar 2 langkah Bapak Ibu supaya dapat terjangkau semua gambarnya.